kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat kami mendengarkan dengan baik dan dapat kami aplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan yang dapat menyapa kita pada saat ini terambil dari kitab 1 Timotius 4 ayat 12-15. Sekali lagi 1 Timotius 4 ayat 12-15 di bawah perikop tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang tanah Tuhan. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada saat ini, perkenalkan nama saya Endang Agus Muhatilase. Saya Prodi Kepemimpinan Kristen semester 5. Yang menjadi tema kita pada hari ini adalah anak muda yang menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada sebuah ilustrasi. Ada seorang anak yang berasal dari keluarga yang sangat sederhana dan ia juga tinggal di daerah yang terpelosok. Bapak Ibu, walaupun anak ini jauh dari kata sederhana, namun anak ini memiliki karakter yang baik. Ia memiliki sifat yang baik, sopan, menghargai orang lain, dan yang lebih utama adalah dia takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun anak ini berasal dari keluarga yang sederhana, tidak menjadi penghalang bagi dia untuk menjadi teladan, untuk meraih kesuksesan Bapak Ibu. Sehingga ia pergi ke sekolah sampai ia sukses Bapak Ibu. Setelah ia sukses, ia melihat di sekitarnya masih banyak orang yang belum memiliki pengetahuan dikarenakan karena daerah terpelosok. Untuk itu Bapak Ibu, ia membuka les di tempat dia tinggal. Setelah ia membuka les, banyak orang yang dia ajari. Ia membagi pengetahuan yang ia dapat kepada orang lain. Setelah itu Bapak Ibu, ia mengajar tanpa digaji, tanpa imbalan. Bapak Ibu Saudara-saudari, anak ini memiliki karakter yang baik, karakter yang dapat ditiru oleh orang lain. Bapak Ibu, anak ini memiliki semangat yang tinggi dalam meraih kesuksesan Bapak Ibu, dan ia juga berjiwa baik. Ia membagi pengetahuan yang dimiliki. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sesuai dengan tema kita pada hari ini ialah anak muda yang jadi teladan. Mungkin kata teladan bukanlah kata yang asing bagi kita, di mana sering sekali kita mendengar kata teladan ini, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, bahkan lingkungan hidup kita sehari-hari. Ada saja orang yang dikatakan sebagai teladan, sebagai sosok yang patut ditiru. Bapak Ibu, Saudara-saudari, kata teladan ini berasal dari kata Yunani yaitu tupo, yang berarti contoh atau model. Jadi Bapak Ibu, kata teladan ialah sifat atau sikap seseorang yang dapat dicontoh atau ditiru oleh orang lain. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini Bapak Ibu, mengapa anak muda yang diminta menjadi teladan? Mengapa bukan orang dewasa yang sudah memiliki pengetahuan? Mengapa anak muda yang masih minim pengetahuannya yang diminta untuk menjadi teladan? Dari ayat ini Bapak Ibu kita belajar beberapa poin. Yang pertama, menjadi teladan bagi semua orang dapat kita lihat di 1 Timotius pasal 4 ayat ke-12. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita perhatikan tentang siapa Timotius yang menjadi tokoh pembicara kita pada hari ini. Timotius adalah seorang anak yang masih muda. Dia merupakan anak rohani Paulus yang dapat kita lihat di pasal 1 ayat kedua. Di mana di sana walaupun dia anak orang rohani, tetapi Timotius diminta menjadi teladan. Dikatakan di pasal yang ke-12 bahwa janganlah seorang pun menganggap engkau rendah, atau jika kita mengartikannya bahwa jangan seorang pun menganggap remeh terhadap engkau
terhadap Engkau. Begitu pula dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun kita masih muda, kita ingin dihargai. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, umur kita masih muda, tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi yang terbaik Bapak Ibu Saudara-saudari. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, yang menjadi permasalahannya saat ini, apakah semua orang dapat menghargai? Kebanyakan orang hanya mau dihargai, tidak mau menghargai Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, dapat kita lihat Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah memulai melakukan pelayanannya mulai saat ia berusia kurang lebih 30 tahun. Itu artinya ia masih muda Bapak Ibu Saudari, tetapi ia melakukan pelayanannya walaupun ia masih muda. Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus ialah ia melakukan kasih tanpa syarat, ia melakukan pengampunan, ia melakukan kebaikan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Bapak Ibu Saudara-saudari, firman ini menggambarkan bagaimana Yesus menjadi teladan dalam pelayanan, mengasihi sesama, dan memberikan teladan yang sempurna bagi kita untuk kita ikuti. Di mana Bapak Ibu, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus, dari kesetiaannya, dari kerendahan hatinya, dari kebaikannya, dan sebagainya. Bapak Ibu, kita juga sebagai anak muda harus bisa meneladani Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus memberikan kepada kita pengampunan tanpa ada imbalan. Untuk itu, marilah kita memiliki hati yang saling memaafkan satu sama lain. Marilah kita menjadi contoh yang baik. Mari kita mencontohi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai tokoh yang utama dalam hidup kita. Mari kita meniru keteladanan Tuhan Yesus dan melakukannya setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai seorang yang muda, mungkin kita merasa takut, merasa minder. Bahkan ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain atau kepada orang yang lebih tua kepada kita, sering muncul di dalam diri kita rasa tidak pantas, merasa diri kita belum dewasa, merasa diri kita tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari, sebenarnya masalah menjadi teladan tidak hanya menjadi urusan orang dewasa, namun sikap keteladanan ini sebenarnya sudah harus dipupuk dan dilatih mulai dari usia kita muda, dimulai dari hal-hal yang sederhana. Bapak Ibu Saudari, kita dapat belajar dari ayat bacaan hari ini yang digambarkan oleh Paulus dengan kita menjaga perkataan kita, menjaga tingkah laku kita, dan terus mengasihi, berlaku setia, dan mengasihi Allah. Itu sudah menandakan kita menjadi teladan. Hal keteladanan Bapak Ibu ini sebenarnya sudah kita pelajari sejak kita duduk di bangku sekolah minggu, di mana di sana kita diajari bagaimana cara bersifat baik, bagaimana cara berperilaku baik. Dari sanalah kita belajar bagaimana keteladanan Bapak Ibu, mulailah kita masih SM. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin kita bertanya-tanya, anak muda, mengapa itu dituntun menjadi teladan? Kita bertanya, mengapa bukan orang dewasa yang dituntun menjadi teladan? Mengapa harus anak muda? Mengapa Bapak Ibu Saudari? Karena anak muda ini merupakan nanti generasi penerus bangsa. Anak muda inilah yang menjadi panutan bangsa ini nanti. Untuk itu, anak muda lah yang menjadi contoh atau yang diinginkan menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara-saudari, dapat kita lihat di 1 Korintus 11 ayat 1. Itu dikatakan, jadilah peniruku sama seperti aku meniru Kristus. Perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus mengingatkan kita bahwa teladan yang utama kita adalah mengikuti Kristus. Marilah kita hendaknya berusaha untuk meniru Yesus Kristus, berusaha kita agar menjadikan Yesus Kristus tokoh utama keteladanan kita Bapak Ibu Kristus, dengan mencerminkan kasih-Nya, kasih karunia-Nya, dan dengan melihat bahwa Tuhan Yesus tidak memiliki sifat keegoisan. Mari kita menjadikan Yesus Kristus kesaksian hidup kita dalam kehidupan sehari-hari.
Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 7 dikatakan, supaya kamu menjadi teladan bagi semua orang percaya di Makedonia dan di Akhaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tesalonika saat itu menjadi teladan bagi orang percaya karena mereka memiliki kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Untuk itu Bapak Ibu, kita juga dituntun untuk memiliki kesetiaan, untuk mengikuti Tuhan Yesus, menjadikan Tuhan Yesus satu-satunya di dalam hidup kita, menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan satu-satunya. Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin kita melihat usia muda Timotius tidak harus menjadi halangan untuk dia bisa menjadi teladan bagi orang-orang percaya, baik dalam perkataannya, tingkah lakunya, kesetiaan, dan juga kesucian. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, perasaan yang sama juga bisa terdapat dalam diri kita. Perlu kita ingat nasihat Rasul Paulus kepada kita, bahwa sekalipun kita masih muda, kita harus bisa menjadi teladan untuk semua orang. Umur kita hanyalah angka Bapak Ibu saudara-saudari, tetapi jika sifat dan perilaku kita dewasa, itu sudah menandakan bahwa kita bisa dikatakan dewasa dan bisa diandalkan dan bisa menjadi contoh, serta kita bisa tidak dianggap rendah, dan kita juga bisa dihormati dan dihargai oleh orang lain jika kita berkarakter baik Bapak Ibu saudara-saudari. Untuk itu saudara-saudari, marilah kita menjadi anak muda yang dapat menjadi teladan. Kita bisa memulai dari sekarang, dimulai dari perkataan kita. Marilah kita memiliki perkataan-perkataan yang penuh kejujuran, yang dapat membangun dan yang dapat dipercayai oleh orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mungkin kita bertanya, apa alasan bagi orang muda untuk menjadi teladan? Mengapa anak muda dituntun menjadi teladan? Apa sih alasannya? Mungkin itu yang menjadi pertanyaan kita Bapak, Ibu, saudara-saudari. Ada yang menjadi alasannya, ada 2 alasan Bapak Ibu mengapa anak muda dituntun menjadi teladan. Yang pertama, menjadi teladan akan membuat kita tidak dipandang remeh orang-orang lain. Di mana Bapak Ibu, walaupun umur kita masih muda, tetapi jika kita memiliki karakter yang baik, kita bisa menjadi teladan kepada orang lain. Tidak ada alasan bagi orang lain tidak menghargai kita. Malahan orang lain takut akan kita, mensegani kita Bapak Ibu saudara-saudara. Yang kedua itulah, menjadi teladan adalah perintah. Kata perintah adalah mau tidak mau, harus mau. Artinya Bapak Ibu, menjadi teladan bukan kita tunggu, di saat mood saya lagi baik, di situ saya menjadi teladan. Saat ini mood saya nggak baik, saya tidak menjadi teladan lah. Tidak Bapak Ibu saudara-saudari, kita dituntun tiap saat menjadi teladan, melakukan hal yang baik kepada semua orang. Bapak Ibu saudari, artinya menjadi teladan adalah keseharusan bagi setiap kita yang harus kita lakukan mulai dari sekarang. Tidak menunggu nanti, tidak menunggu esok, tidak menunggu hari yang akan datang. Tidak Bapak Ibu saudari, dimulai dari sekarang. Bapak Ibu saudara-saudari, di Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 2 dikatakan di sana, karena itu jadilah peniru Tuhan sebagai anak-anak yang terkasih, dan hiduplah dalam kasih, sama seperti Kristus mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita, suatu persembahan dan pengorbanan yang harum bagi Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, Paulus mendorong jemaat di Efesus untuk meniru Allah, berjalan dalam kasih dan mengikuti keteladanan pengorbanan Kristus. Sebagai anak-anak Allah, kita harus mewujudkan kasih-Nya. Kita harus menunjukkan sikap yang saling menolong, saling menompang tanpa mementingkan diri sendiri Bapak Ibu saudara. Untuk itu anak muda juga dituntun untuk memiliki hal yang baik ini Bapak Ibu saudari. Kita harus mendorong teman-teman kita, walaupun sudah dewasa kita harus mendorong supaya dia takut akan Tuhan dan dia menjadikan Tuhan sebagai teladan dalam hidupnya. Poin yang kedua Bapak Ibu saudara-saudari, yaitu rajin dan bertekun dalam membaca firman Tuhan, serta jangan lalai. Dapat kita lihat di 1 Timotius 2 ayat 13 sampai 14. Dari poin ini, Paulus menasihati Timotius untuk menjadi seorang yang takut akan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan. Ia juga memberikan
nasihat kepada kita agar kita jangan pernah lalai. Dari hal ini saudara-saudari, kita dituntun menjadi anak-anak Allah yang setia dalam membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Paulus menasehati Timotius agar terus bertekun dalam membaca kitab-kitab suci dan dalam membangun dan dalam mengajar. Mengapa? Karena ternyata Timotius ini nantinya banyak menghadapi pengajar-pengajar sesat dan banyak juga dia menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan tentang iman. Jadi dengan dia membaca firman Tuhan dan bertekun dengan firman Tuhan, ia bisa menghadapi. Begitu pula dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Jika ke depannya banyak orang yang menanyakan tentang iman kita, tentang kepercayaan kita, jika kita sudah mengerti dengan firman Tuhan, kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan Kristus. Tetapi jika kita tidak memiliki bakal Tuhan Yesus dari firman Tuhan, apa kita jauh? Kita pasti menyerah Tuhan Yesus, teman-teman. Tetapi jika kita sudah membaca firman Tuhan, selalu bertekun di hadapan Tuhan, kita pasti bisa mempertahankan iman kita. Poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari ialah hidup di dalam Tuhan. Kita dapat baca pada ayat yang ke-15. Di sana menekankan kepada kita bahwasanya kita harus memperhatikan segala sesuatu yang kita perbuat. Apa yang baik, yang belum, apa yang kita perbuat, apakah sudah baik atau masih belum, apakah sudah dapat ditiru atau masih belum. Untuk itu mungkin kita harus mengoreksi diri kita masing-masing Bapak Ibu Saudara-saudari. Untuk itu marilah kita menjadikan firman Tuhan adalah pelita dan sulung di dalam kehidupan kita masing-masing. Dari ayat yang telah kita pelajari, yang telah kita dengarkan Bapak Ibu Saudara-saudari, dituntun kita agar kita harus hidup menurut Taurat Tuhan, harus kita mengikuti jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dari ayat ini marilah kita menjadi sosok yang patut diteladani oleh orang lain lewat karakter kita, sikap, perbuatan yang baik, dan marilah kita memegang teguh nasihat ini dengan baik. Dapat kita lihat di Mazmur pasal 119 ayat 105 bahwa dikatakan firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi kita. Artinya kita harus mengaplikasikan firman Tuhan ini, harus mengikuti firman Tuhan ini dengan baik, karena firman Tuhan adalah pelita setiap kita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman ini dengan baik. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar dapat kami aplikasikan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Amin.